Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Jumat 15 Juli 2022. Renungan pada pagi ini diberi judul Jangan Sombong. Didasarkan pada kitab Amsal pasal 16 ayat 18 yang berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tersebutlah cerita di sebuah hutan yang cukup lebat. Seekor rusa jantan kelihatan sangat kehausan dan mencari air. Kebetulan di hutan tersebut memang terdapat telaga yang sangat jernih, sehingga orang bila di atasnya dapat melihat cermin, dan rusa tersebut datang ke telaga untuk minum air. Sambil minum air, dia mengamati tanduk-tanduknya yang sangat indah. Biasanya binatang lain hanya bertanduk dua, tetapi tanduk rusa walaupun dua, cabangnya sangat banyak dan sangat indah. Dia merasa sangat bangga dengan tanduknya, bahkan timbul kecongkakannya dan timbul kesombongannya sambil berkata, di dunia ini tidak ada binatang yang mempunyai tanduk seperti tanduk saya. Tapi apa yang terjadi berikutnya, saudara? Ketika dia minum, dari jauh kelihatan seekor harimau yang kelaparan. Dia datang akan memakan rusa tersebut. Tentu saja rusa tersebut lari, dan karena larinya dengan ketakutan, dia kurang waspada. Tanduknya tersangkut di sebuah pohon, dan akhirnya rusa tersebut bisa dimakan oleh sang harimau. Saudara sekalian, pesan dari cerita ini tentunya jangan kita sombong, jangan kita membanggakan apapun yang kita miliki, karena sebetulnya semuanya itu adalah pinjaman dari Tuhan. Kekayaan, harta, rumah, mobil, sawah, tanah ladang, dan yang lain semua. Mungkin orang mempunyai ratusan hektar kebun sawit, kebun karet, atau tambang batu bara. Semuanya itu hanya pinjaman dari Tuhan. Kita hanya mempunyai hak pakai, bukan hak milik. Bahkan bukan hanya benda-benda, saudara. Sadarkah kita bahwa istri dan anak kita itu juga pinjaman dari Tuhan? Bila saatnya dipanggil, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan nafas hidup yang ada pada hidung kita itu juga punya Tuhan. Bila Tuhan ambil, selesai sudah kehidupan kita. Jadi sebetulnya apa yang dapat kita sombongkan, saudara? Karena kecongkakan hanya akan mendatangkan kehancuran. Hal tersebut dikemukakan juga pada Amsal 18 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, seharusnya kita tidak tinggi hati, sebaliknya kita seharusnya rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan dituntun Tuhan. Dia mengakui kekuasaan Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, berani bisa berserah diri kepada Tuhan, dan tidak lupa pasti juga bersyukur. Orang yang rendah hati kita dapat melihat dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Betapa bahagianya, saudara, bila dalam kita berjalan dituntun oleh Tuhan dengan kerendahan hati kita, maka pastilah kita menuju kepada keselamatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak tinggi hati, melainkan rendah hati. Karena orang yang rendah hati Engkau kasih dan Engkau tuntun jalannya. Tuntunlah Roh Kudus yang berkarya dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang yang rendah hati seperti yang diperkenankan oleh Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.